Baik, kita mulai dengan mudah saja ini ya. Jadi beberapa mereview apa yang sudah punya atau sudah ketahui. Nanti kalau perlu kita lihat ada beberapa penekanan kita tekankan lagi. Jadi yang pertama itu diminta membedakan antara larutan elektrolit yang kuat dengan yang lemah. Apa bedanya? Salah satu supaya kedengeran. Sudah yang bilang itu. Salah satu. Ya. Salah satu apa? Kalau yang elektrolit kuat, iya nggak tahu bener. Ya. Lebih mudah Melepas apa? Lebih mudah melepas ion-ion. Oke, bisa. Jadi elektrolit itu sebetulnya biasanya didefinisikan zat elektrolit. Zat itu kalau dilarutkan dalam air, kalau dilarutkan dalam air tadi lebih mudah mengion, ya, lebih mudah mengion. Atau boleh juga lebih sempurna mengionnya. Itu kan dalam skala molekul. Kalau dalam gejala yang kita lihat, kalau elektrolit kuat, gelembung, muncul gelembung kalau elektrolit kuat, mengantarkan listriknya gimana? Lebih baik, ya, elektrolit kuat biasanya mengantarkan. Jadi skala makro yang kita lihatnya itu pakai uji elektrolit atau uji daya hantar listriknya. Kalau yang kuat lalu dalam air, larutan hasilnya itu mengantarkan listrik lebih baik. Ya, taunya lebih baik dari mana? Ya, lampunya lebih terang, misalnya kalau pakai lampu. Ada alatnya juga, namanya konduktometer. Kita bisa ukur dengan alat yang namanya konduktometer, ya seperti apa sih kalau di rangkaian listrik apa? Kalau mengukur konduktivitas di listrik itu apa? Masih ingat nggak di fisika? Sudah mengukur konduktivitas. Besaran apa yang mengukur konduktivitas suatu bahan? Konduktivitas itu setara dengan apa? Atau ada hubungannya dengan apa? Hantaran listrik dalam arus listriknya yang berapa besar yang mengalir. Hantaran bahan itu hantaran dengan hambatan ada hubungannya nggak? Hambatan dengan hantaran ada hubungannya nggak? Iya, jadi hantaran itu seper hambatan kan? Ya, jadi kalau ini satuannya ohm, hantaran itu karena seper hambatan, satuannya mho. Dibalik saja maksudnya. Itu real, bukan saya yang ngarang. Jadi hantaran biasa dikasih simbol C ya. Apa ini nama bacanya G atau apa gitu ya? Contohnya mau. Ya, jadi itu bisa diukur juga. Ada alat ukurnya. Alat ukurnya mirip dengan alat ukur hambatan. Ya, sama aja dengan alat ukur hambatan. Oke. Reaksi asam format dengan air. Asam lemah, asam format itu. Apa bedanya reaksi air dengan asam biasa dengan asam lemah? Kesetimbangan. Yang mana yang kesetimbangan? Yang mana yang kesetimbangan? Kalau asam lemah atau asam kuat? Asam lemah ya. Jadi kalau asam kuat misalnya HCl dengan air, apa hasilnya? Kalau sudah belajar asam bromide kan biasanya ditulis H3O+. Ini dalam larutan gitu ya. Ini dalam larutan air. Tapi ini reaksinya berkesudahan, ya kan? Jadi panahnya searah saja. Bedanya dengan asam format, gitu kan? Plus air
apa? Ini ya. Jadi berkesinambungan. Tidak semua berlangsung ke kanan. Ya. Itu mengingatkan saja. Nah, biasanya soal genapnya kan mirip, jadi kita lewat saja ya. Nanti sudah lihat lagi di rumah. Karena kita ingin mereview saja ya. Jadi yang genapnya kan mirip ya. Kalau sudah bisa menuliskan reaksi asamnya, reaksi basanya mestinya bisa. Gimana reaksi basanya? Atau kita lihatlah. Reaksi basa jadi gimana itu? Kalau ada metilamin dengan air, metilaminnya basa lemah. Ini apa? Metil, ini nomor 2. Amin dengan air. Karena basa lemah, timbang itu jadi apa? CH3NA. Kalau basa mengikat satu proton jadi plus. Itu kan? Itu bedanya kalau basa. Nah, oke. Ya. Ada pertanyaan tentang elektrolit, asam lemah, basa lemah. Biasanya asam lemah, elektrolit kuat atau elektrolit lemah? Lemah, ya. Asam atau basa lemah itu elektrolit lemah. Kalau asam atau basa kuat ya elektrolit kuat. Oke. Kemudian di selanjutnya itu ada konsep atau ada istilah reaksi molekular, reaksi ionik, dan reaksi ionik neto. Jadi ada istilah reaksi molekular. Kemudian mengingatkan saja ya, kita sama-sama supaya tidak beda-beda istilahnya. Reaksi ionik, dan ada reaksi ionik bersih atau neto. Oke, ya. Yang dijadikan contoh di sini adalah reaksi HCl dengan metilamin, larutan ya, larutan HCl dan larutan metilamin. Ya. Jadi kalau disebut hidroklorik acid, itu sudah jelas larutan HCl. Ya. Kalau HCl gas itu disebutnya apa? Hydrogen fluoride. Ya. Kalau di bahasa Inggris atau di textbook itu kalau sudah disebut hydrogen fluoride itu maksudnya gas HCl. Tapi kalau disebut hydrochloric acid itu sudah maksudnya larutan HCl. Ya? Apa ini reaksinya? Kalau kita tulis molekularnya ya molekul-molekulnya kita tulis HCl ditambah metilamin loh. Ini dalam larutan juga. Jadinya apa? Kalau sudah punya larutan HCl dan metilamin. Reaksi apa nih? Sudah punya apa? Asam basa ya. HCl-nya asam, metilamin tadi basa. Jadinya apa? Jadinya garam dan air. Jadi air aja dulu kita tulis kan, yang gampang. Air. Ya, perlu hapus ya. Terus sisa garamnya apa? Dari sini apa? CH3. Yang menjadi air gimana? Kan tadi reaksi asam basic udah jelas tuh. Reaksi dengan airnya HCl itu H3O+ plus Cl-. Basa itu. Jadi sekarang kalau jadi garam, apa garamnya? CH3NH3. Ya kan?
Gitu loh. Ya, karena kation dari basanya adalah itu, anion dari asamnya. Ya. Setara belum reaksinya? Belum. Bagaimana membuat setara? Pak, maunya dari mana, Pak? Hah? Itu kalau dalam air CH3 itu basa atau asam konjugatnya CH3NH3+, ya kan? HCl kalau dalam air seolah-olah jadi H+ dan Cl-, ya kan? H+ dan OH- dari basa itu yang bersatu jadi air, ini kan? Ini kan HCl dan NH3 ini tadi. Ini dan ini yang jadi air, ya kan? Yang jadi basa, yang jadi garamnya ya ini kan? Ya kan? Yang jadi basanya ya. Kan gitu. Tinggal disetarakan. Gimana menyetarakannya? Hah? Sudah setara belum? Belum. Ya sebetulnya tidak setaranya itu karena air di sini nih. Ya. Jadi kalau mau setara mungkin harus tambahin molekul air di kiri, iya gitu. Ya. Karena O-nya munculnya dari airnya itu sebetulnya. Oke. Kalau reaksi ioniknya jadi gimana? Ioniknya kalau HCl itu membentuk ion-ion apa? Ya. HCl membentuk ion-ion H+, Cl-. Tapi kalau ini kan tidak membentuk ion total kan? Jadi kalau tidak total atau hanya sedikit, sudah boleh tuliskan molekulnya tetap CH3 NH2. Kalau tidak ionik sempurna. Kalau ini kan praktis ionik sempurna, ya. Hanya yang ionik sempurna aja yang sudah boleh tuliskan gitu. Produknya jadi gimana? Ini mengion sempurna nggak kalau garam? Iya, kalau garam kan mengion sempurna kan? CH3NH plus air mengion sempurna nggak? Mengion sempurna nggak air? Hah? Tidak kan? Hanya berapa persen air itu kalau ingat nggak? Yang berapa persen air itu yang mengion kalau air sempurna ya menghantar listrik dengan baik. Kalau air murni itu kan tidak menghantar listrik dengan baik. Kenapa air itu bisa nyetrum kalau misalnya ini ya karena ada ion-ion yang terlarut. Dia menjadi mudah menghantarkan listrik karena ada. Tapi kalau hanya sedikit kan berapa? Masih ingat? Konsentrasi OH- kali H+ kalau di air murni berapa? 10⁻⁴ itu kan. Masih ingat kan KW itu kan? Ya, jadi sedikit sekali ya. Jadi ini juga tidak mengion dengan sempurna. Saja kalau tidak mengion sempurna. Jadi reaksi ionik netonya apa? Ionik netonya apa? Ion-ion yang tidak atau yang di sebelah kiri muncul, sebelah kanan muncul ya sudah kita buang saja kan. Neto itu begitu. Ini muncul, buang saja. H2O sekali lagi tadi munculnya ya pasti ada di sini OH- yang dari pengionan air itu bereaksi dengan H+ ini. Ya. Jadi netonya barangkali kalau kasus kita ini H+ plus ini CH3NH2 plus menjadi itu netonya.
Ini agak susah sih memang ya, karena salah satu lemah. Tapi kalau misalnya yang mudah lah ya, kita ambil contoh yang mudah. Yang sudah pasti kenal reaksinya. Misalnya saya punya ini misalnya, andaikan ini larut plus jadinya apa nih? Kalau saya punya contoh reaksi ini. Ya, super. Endapan ya. Ya kan? Ini mengendap plus kalau sudah ditanya reaksi ioniknya, kalau andaikan itu larut dua-duanya, yang sebelah kiri, ya, jadi sudah uraikan saja ion-ion yang ada, karena itu melarut sempurna. 2OH minus tambah 2H plus yang sebelah kanannya karena tidak mengion, karena dia mengendap, tidak diionkan gitu. Ada H2O atau apa? H2O ya? 2H2O ya. 2H2O ya, sebagian masih tetap ada yang mengurai kan? Sebagian ada yang mengurai. Tidak. Kalau dari bagian dari produknya itu sebagian mengurai juga ya. Jadi kita tuliskan yang supaya ini tadi cancel out yang sebetulnya ya kan. Jadi reaksi netonya itu tinggal plus dengan sebetulnya itu netonya ya. Oke, ya, jadi sudah ingat lagi lah istilah-istilah itu ya. Sudah pernah belajar sebelumnya, tapi ini di review lagi. Yang poin selanjutnya itu terkait dengan aturan kelarutan, ya kan? Ini idealnya sudah ingat, ya. Nah, kalau ada yang belum ingat, ya dilihat lagi lah beberapa. Semakin banyak sudah ingat fakta-fakta ini, semakin baik, ya. Jadi ini gimana bacanya ini? Misalnya, semua garam dari natrium, semua garam dari kalium, semua garam dari amonium, dan semua nitrat itu larut. Ya. Jadi, natrium itu mau natrium klorida, natrium sulfat, natrium apa saja pasti larut. Ya. Natrium itu dengan anion apa saja menghasilkan garam yang larut. Bacanya gitu. Ya. Kalium juga gitu, amonium juga gitu. Ya. Sebaliknya kalau nitrat, itu kationnya apa saja, garam yang dibentuk oleh anion nitrat dengan kation apa saja, itu larut. Ya. Udah pernah kan belajar begini? Ini review lagi. Sampai bagus. Kalau belajar kimia SMA, belajar. Mungkin nggak selengkap ini, ya. Mungkin nggak selengkap. Tapi, atau kalau dulu merasa belum itu pasti ngantuk pas dulu sekolahnya. Jadi gitu. Tapi makanya sekarang direview lagi. Ya, sekarang direview lagi. Semua garam kalau kationnya natrium, kalium, amonium. Amonium itu gimana? Kation amonium? Rumusnya apa? Amonium adalah NH4+ ya. Jadi kalau ada garam dengan kation NH4+, mau anionnya apa saja pasti larut. Ya. Oke, sekarang kalau klorida, bacanya gimana tuh? Baris klorida itu bacanya gimana? Ada yang salah seorang baca, bantu baca saya. Gimana bacanya? Ada data seperti itu, bacanya gimana? Semua klorida. Semua klorida ya, enggak, coba. Semua klorida
seperti halida, bromida, dan ionida. Ya, semua klorida termasuk ya, karena ini lain kan. Semua klorida, demikian juga halida, bromida, dan ionida. Pak, terus faktanya apa? Larut. Larut. Tapi ada kekecualian. Kekecualiannya adalah perak, timbal dan perak. Jadi timbal dan perak klorida saja yang tidak larut. Tapi semua yang lain larut. Itu kan bukan main tuh. Dengan kalimat singkat begitu, banyak sekali fakta kita ingat. Semua garam klorida, bromida juga masuk, halida juga, bromida dan ionida juga, itu semua larut kecuali itu timbal dengan perak. Ya maksudnya kalau bromida juga timbal bromida dan perak bromida. Kalau ionida juga gitu, timbal ionida, perak ionida. Ya, jadi kecualiannya itu untuk ion Pb 2+ dan Ag. Ya. Bromidanya juga begitu, ionidanya juga begitu. Nah itu malah ada yang menyarankan, berarti kasih saran-saran untuk jembatan keledainya ya. SPAN itu singkatan dari apa? SPA, SPCM gitu ya. Untuk bantu mengingatin saudara. Tapi terserah. Nanti saudara bilang, oh saya kan bukan keledai gitu ya. Istilahnya jembatan keledai yang begitu-begitu ya. Bukan Coba bantu saya baca yang bagian sulfat. Nah, coba. Yang keras. Nah, bacanya itu. Iya. Iya, jadi semua garam sulfat itu larut kecuali barium sulfat, kalsium sulfat, dan timbal sulfat. Sebenarnya kalsium sulfat itu sedikit larut, ya kan? Sparingly soluble itu sedikit larut. Yang nanti KSP itu kan, KSP-nya cukup besar maksudnya itu. Ya, dan seterusnya ya, baca di bawah terus itu bisa ya dengan fakta ini. Nah, tadi all itu di depan, sekarang all-nya di belakang yang bawah-bawah ini. Misalnya kalau hidroksida, bacanya gimana? Ya, gitu. Sekarang semua tidak larut, faktanya yang 3 bawah ini kecuali beberapa larut, ya. Kalau hidroksida itu semua tidak larut kecuali SPCM tadi, sodium, potasium, kalsium, dan magnesium. Sebenarnya kalsium, magnesium sedikit larut, ya kan? KSP-nya agak besar. Ya, oke, itu fakta yang sudah diringkas dengan beberapa aturan. Ya, semakin banyak sudah ingat semakin baik. Ya, mulai kan ingat itu kemarin apa? Sering ketemu, sering dibaca, ya kan? Seneng gitu ya. Kalau seneng sudah kan pasti diingat-ingat. Ya. Nah, kalau sudah selesai itu nanti sudah terapkan itu di problem 3. Diskusikan dengan teman sudah dulu. Problem 4 maaf. Sudah pernah belajar lah. Ini mungkin sistematika dulu, nggak semua ditabelkan satu tabel begini. Oke, di problem tuh ada teman sudah yang menemukan barium SO3 sulfit ya, tidak ada di situ. Udah kita ganti sulfat supaya gampang. Terus ada MnS yang di tabel ini tidak ada. Tapi sulfida itu mirip dengan karbonat ini kelakuannya. Jadi S2- itu kelakuannya mirip ini. Mirip baris ini. Jadi karbonat, sulfida itu sama rangkumannya. Bahkan kromat juga ya. Jadi selain karbonat itu kromat, sulfida itu mirip kelakuannya ini. Jadi semua tidak larut. Ya, semua tidak larut kan, kecuali itu SPA. Kalau C2 3O2. C2 apa itu? Astat kan? Ya, nastat gimana biasanya?
Asetat rata-rata biasanya larut asetat itu. Asetat lah. Perklorat. Perklorat ada di mana? Yang mana? Yang F. Klorat. Klorat ya. Larut. Klorat itu kebanyakan larut ya. Terlalu banyak macamnya ini ya. Iya, perklorat kebanyakan larut. Ya, ada pertanyaan dari teman saudara, bagus. Perklorat itu masuknya sini. Perklorat. Sama dengan nitrat. Jadi semua nitrat, semua perklorat itu masuk. Semua asetat ya. Jadi di sini tuh yang semua ini anion itu semua nitrat, perklorat, asetat. Jadi ada 3. Ya kalau ditambahin aturannya banyak lagi. Tapi ini yang utama sebetulnya ini. Yang sering. ClO4 perklorat, ClO3 klorat, ClO2 baru klorit. Nanti hiperklorit ya, apa? Hipo. Oke, kita review sama-sama, Mas ya. Hah? Iya, kalau lihat aturan ini kan selalu aturannya kationnya atau anionnya. Kita review dari sebelah situ, Mas. Yang keras ya, kita mulai dari A, dari sebelah sini. Coba kita dengarkan sama-sama, setuju nggak dengan teman saudara? A-nya larut, setuju? Oh, tidak larut. Aturan yang dipakai fosfat ya? Ya, semua fosfat tidak larut. Oke, B. Tidak larut, semua hidroksida, oke. Terus? HPO4 ini hati-hati ya, karena di situ anionnya adalah bukan fosfat sebetulnya. Hidrogen fosfat kan? Hidrogen fosfat itu kelas yang mana ya? Nah, susah lagi di sini nih. Harus cari lagi. Hidrogen fosfat ini dia. Ada yang pernah dengar hidrogen fosfat gimana? Hah? Pakai amoniumnya. Oh, pakai aturan amoniumnya, betul. Kalau dari amoniumnya, semua amonium jadi larut ya. Pakai amoniumnya saja ya, betul. Saya kira betul. Terima kasih. Terus? Larut, SnCl2 karena semua klorida ya. Terus? Larut, nitrat semua, oke. Terus? Lanjut. Apa ini? Semua perklorat ya. Larut ya. Astat ini, astat. Tadi gimana semua astat? Semua astat larut ya. Semua astat. Lanjutkan belakang, Mas. Sampai mana tadi? H. AGBR gimana? Gimana tadi AGBR tadi? Jadi BR klorit AGBR juga tidak larut, ya kan? Ya, terus KOH larut, oke. Hg2Cl2 larut. Sebetulnya ini termasuk kekecualian sebetulnya ya. Ini kekecualiannya kurang. Ini mungkin karena ion ini jarang ditemui jadi tidak dimasukkan. Rasanya Hg2Cl2 kan sukar larut kan. Kalomel itu. Pernah dengar nggak di jadi ini termasuk yang tidak larut itu rasanya. Ionnya nanti Hg2 2+ ya, Hg2 2+, bukan masing-masing Hg+. Tapi memang 2 atom Hg bersatu, muatan totalnya 2+. Oke, lanjutkan. Zinc sulfat. Mas, lanjutkan baru. Zinc. Ya. Larut. Ion sulfat. Mana tadi maksudnya? Semua sulfat larut ya, kecuali itu. Oke.
larut. Sulfida tadi masuknya di mana? Karbonat ya. Semua ya Na2S masuk di karbonat, sama kelakuannya. Terus kobalt karbonat tidak larut. Barium sulfat tadi kita setuju ya, diganti barium sulfat aja. Tidak larut. MnS sulfida tadi mirip dengan karbonat ya, di daerah karbonat tadi. Mana? Tidak larut. Oke, jadi itu aturan kemudian soal terapan dalam itu. Ya. Oke, sekarang kalau problem 5 itu kita lihat beberapa ini sudah nanti disuruh menulis reaksi molekularnya, reaksi ioniknya, reaksi netonya kalau ada ya, antara reaksi-reaksi CuCl2 dengan amonium karbonat. CuCl2 larut itu CuCl2 dalam air? Larut ya. Amonium karbonat, semua amonium kan, larut. Jadi kalau direaksikan, adakah reaksi antara CuCl2 dengan amonium? Salah satu ciri dari reaksi itu kira-kira apa? Akan terbentuk endapan nggak? Andaikan Cu mereka ganti pasangan, itu ada yang mengendap nggak? Nah, kalau ada yang mengendap berarti ada reaksi yang bisa terjadi, gitu kan? Jadi kalau dua larutan dicampurkan, terus salah satu produknya itu bisa mengendap, itu bisa terjadi. Ya, jadi tuliskan reaksinya kalau terjadi. Tukeran pasangan tadi kan? Akhirnya nanti reaksi netonya apa? Kalau nanti Cu, CO3 itu mengendap, reaksi ionik netonya apa? Bisa nggak langsung cepat nulis ke situ? Cu2 plus sama 2 sel. Kalau itu terjadi reaksi, maka apa reaksi netonya? Ionik netonya. Cu. Dan orang habis. Dan saya tadi enggak, saya banyak bawa sebenarnya. Enggak apa-apa. Makasih, memang saya sudah bawa sendiri juga. Yang saya cari itu yang jumbo sebetulnya supaya tulisannya besar, tapi belum ada. Plus apa? Reaksi ionik netonya jadi 2 sel. Nah, neto yang saya tanyakan. Kalau mau ioniknya ya oke. Ini terus 2NH4 plus ini semua dalam air kan, larut kan? Katanya produknya tadi menurut saudara ini mengendap, kan? Plus NH4 plus 2 sel. Jadi ionik netonya ini kan? Saya nggak perlu ini. Ionik netonya itu. Sorry, ionik netonya justru balik ya. Yang Cu. Itu. Ya, yang masih tetap dalam larutan kanan kiri tetap ya disebutnya ion penonton, ya kan? Ion penonton. Ya. Ya, dilarutkan. Sudah larut belum? Ya.
Oh, ya. Solid. Ion penonton, ya. Ya. Na4Cl-nya kan di kanan, di kiri larut. Di kanan masih tetap sebagai ion yang terlarut. Jadi kan dia nggak berubah apa-apa gitu. Ya kan? Cl- di sebelah kiri ion sebagai ion yang larut. Setelah reaksi dia masih tetap larut di dalam airnya. Jadi dia tidak bereaksi kan. Jadi penonton saja. Kayak saudara misalnya ya, ada teman saudara naksir seseorang, terus dia belum berani diajak gitu kan. Ya bakal ada jadi penonton aja kan gitu. Malah katanya ada yang lebih jahat katanya. Biasanya kalau ada orang berdua-duaan, yang satu itu malah setan gitu. Jadi sebenarnya kalau yang diajak itu jadi setan. Ya, jadi ion penonton. Oke. Yang kedua, akan terjadi reaksi apa? Kalau sudah tambahkan asam kepada magnesium karbonat. Pernah ada yang dengar? Kalau suatu karbonat ditambah asam, jadinya apa? Gas CO2 dilepaskan. Ingat? Pernah dengar itu? Kalau karbonat ditambah asam, itu akan melepaskan gas CO2. Ya, itu salah satu ciri. Ya, akan terjadi reaksi pasti kalau kayak gitu. Ya. Reaksi ionik netonya akan apa nanti? Atau sama lah, kita tulis molekular dulu. Ini kenal reaksi yang selanjutnya, tipe reaksi selanjutnya ya. Barusan apa itu? Anunya? Asamnya apa? HCl plus apa? Jadi salah satu produknya sudah jelas, CO2 gas. Apalagi produk lainnya? MgCl2 plus apa? H2O ya. Nah, kalau ditanya ioniknya gimana? A+. Ini kurang besar ya. Ininya mengion nggak? Padatan ya, jadi tetap padatan. Jadi mana yang mengion di sini? Mg plus airnya ada yang mengion? Ada yang perlu di cancel nggak di kiri? Enggak ya, jadi air toh sebagai pelarut juga ya. Jadi ionik netonya nanti akan apa? H plusnya mungkin sebagian ya, mungkin ini perlu juga H plus untuk meng-cancel H plus di sana ya. Oh, CO2 tetap kan tidak mengion kalau gas kan. Jadi ionik netonya apa? Yang penting dari ionik netonya apa?
kalau reaksi seperti ini. Ini pasti harus 2 ya. Cl-nya cancel. Mungkin gini ya. Tahu nggak nih? 2H plus mungkin ya. MgCO3 menjadi Mg2 plus CO2. Yang penting ini ya, asam itu membebaskan CO2 dan air. Nggak sederhana sih memang ya. Tapi intinya itu, reaksinya itu sebenarnya intinya itu. Ion H plusnya atau asamnya itu yang membebaskan CO2. Yang C, akan terjadi reaksi nggak? Ayo. Terjadi reaksi tidak C? Jadi apa? Apa produknya? Apa yang mendorong reaksi terjadi? Tadi pembentukan endapan. Ada nggak pembentukan endapan atau terbentuk gas? Reaksi itu kan didorong itu tadi. Sudah 2 yang kita temukan. Terbentuk endapan atau pembentukan gas. Endapan apa? Sudah akan dapat sini? AgCl ya. Perak klorida kita akan endap toh kalau dicampur tuh. Kalau terjadi pertukaran pasangan kan terjadi AgCl kan? Jadi reaksi netonya apa? Nanti kalau ditulis Ag plus Cl minus AgCl. Jadi pendorongnya itu yang reaksi utamanya jadinya. Ag plus Cl minus jadi AgCl. Ya kan? Kalau sudah tuliskanlah. Molekularnya ZnCl plus Ag astat menjadi Zn astat plus AgCl kan? Tapi ioniknya apa? Ag astat kan tetap Zn astat kan tetap larut gitu ya. Jadi Ag plus Cl minus yes. Yang D, ada pendorong tertentu? Asam klorat dengan natrium astat. Natrium klorat gimana? Natrium berklorat. Ada sesuatu yang mendorong reaksi. Kalau dilihat dari pembentukan endapan, akan terbentuk endapan. Jadi asam perklorat dengan natrium astat akan mendorong terbentuk endapan? Tidak. Gas akan terbentuk? Apa gas apa? Astat bisa membentuk gas CO2? Karbonat ya, karbonat kalau sudah tambahin asam itu jadi gas CO2. Kalau astat tidak ya. Jadi rasanya tidak ada yang mendorong reaksi tertentu, jadi no reaction. NR. Oke, yang E, mangan oksida dengan asam sulfat.
Mangan oksida dengan asam sulfat. sulfat. Mangan sulfat larut tidak? Semua sulfat ya. Ya kalau larut mungkin melarutkan. Mangan oksida ditambah asam sulfat sama. Tuliskan reaksi pelarutan. Oke, yang F. Padatan sulfida dengan HCl. Padatan sulfida dengan asam. Gas H2S ya. Jadi pendorongnya adalah terbentuknya gas. Nanti larut sebagai apa Fe-nya? FeCl atau Fe2+ ion, Cl-nya C. Jelas ya, ada pertanyaan di sini? Ya, jadi direview lagi. Ini kita begini karena saya yakin sudah pernah belajar sebelumnya. Kalau ada yang belum ya sempat direview. Detailnya ada di chapter di bagian reaksi asam basa, reaksi redoks kemarin. Yang bagian ini yang barusan kita lihat itu reaksi asam basa. Ya. Jadi reaksi itu bisa didorong oleh terbentuknya endapan, terbentuknya gas. Aturan kelarutannya ini tadi, gitu ya. Baik. Kita lanjutkan ya, kalau nggak ada pertanyaan. Yang 6 saya pikir sudah bisa kan? Kalau asam fosfat direaksikan dengan natrium hidroksida, stoikiometrinya berapa? Supaya stoikiometris berapa mol lawan berapa mol? Asam fosfatnya berapa mol? Kalau saya punya 1 mol asam fosfat, berapa mol natrium hidroksida saya perlukan? 3, kan? Karena asam fosfat 3H+, hidroksidanya 1OH- kan? Ya, sudah tuliskan. Nah, sekarang manakah yang asam basa? Jadi asam basa itu tidak harus ini, tapi sebetulnya nanti akan kita review lagi. Oke lah, kita sementara ini. Jadi biasanya begini, oksida, jadi oksida itu kan senyawa atom apa saja dengan oksigen, gitu kan? Oksigen salah satu komponen. Oksida dari logam itu biasanya basa. Oksida dari asam, oksida dari non logam asam. Ya. Nah, jadi dengan aturan itu menurut saya P4O6 itu asam atau basa? Asam, karena merupakan oksida dari non logam. Natrium oksida basa. Selenium sekarang asam ya, karena non logam kan. Gitu terusnya. Kalsium basa, timbal basa karena masih logam kok. Ya sebetulnya ini perbatasan, sudah perbatasan. SO2 asam ya. Oke, kalau sudah disebut nama sudah harus bisa menuliskan namanya. Nah ini harus hati-hati, bahasa Inggrisnya itu kalau sulfurous acid, kalau H2SO4 itu sulfuric acid. Kalau sulfurous acid rumusnya apa? SO3. Phosphoric acid itu apa? Asam fosfat kalau kita. Kalau bahasa Indonesianya asam fosfat. Jadi H3PO4. Nitric acid jelas asam nitrat. Kalau kita asam nitrat. Kalau orang Inggris namanya nitric acid. Ya. Jadi kenal juga lah ini. Mereka nyebutnya apa? Carbonic acid asam karbonat. Hipochlorous acid asam hipoklorit. Asam hipoklorit rumusnya apa? HClO ya. Karena kan gimana aturannya itu? Mulai dari COO4. Kalau kita nyebutnya ClO4 apa? Perklorat.
ClO3 klorat kita nyebut. ClO2 klorid. Nama ini ya, jadi ya memang harus. Ya, jadi hipochloric acid itu ya itu asam hipoklorat. Nah sekarang kalau ngasih nama yang 9 itu HiO3, jadi namanya apa? Kalau asam iodida. O3 berarti ioda, ya. Kalau dalam bahasa Inggris, kalau saudara disuruh menginggriskan, Ioda asid. iodic acid, ya. Oke. Berikutnya HOBr, itu namanya, kalau nama kita apa? HOBr itu sama dengan HClO tadi kan, mirip HClO. Nulisnya dibalik aja. Jadi hipobromid, asam hipobromid, HNO2 asam nitrit, ya, nitrat bawahnya nitrit. Terus CaH2PO4 itu gimana ngasih namanya? Kalsium, anionnya apa ya? Nah, kalau ada dua hidrogen namanya dihidrogen fosfat, ya. Kalsium dihidrogen fosfat. Kalau besi, HSO4 apa namanya? Besi hidrogen sulfat. Sulfat. Iya, sulfat. Pakai terima. Nggak usah. Oh, kalau mau besi dalam kurung Romawi 3 itu. Supaya kelihatan itu, ya. Udah pernah belajar ya? Di review lagi. Nggak, artinya sebetulnya sasaran kita, rasanya kita nggak pernah nanya, oh ini namanya apa. Tapi kalau sudah disebut nama, itu tahu yang mana. Dan ya belajar kimia kalau baca gitu sudah jadi lebih mudah lah ya, teks. Hidrosulfat ya, biasanya gimana kita pakai hidrogen kan? Tadi hidrogen fosfat, dihidrogen fosfat, pakai hidrogen bukan hidro. Hidro nanti tukar dengan air ya, karena kalau hidro kan air. Baik, ini balik lagi sekarang dari nama ke rumus. Bromous acid berarti apa? HBr. Bromous. Tadi gimana? Sulfurous acid. HBO3. Kenapa kalau HBr kan pasti bromic acid. Nah sekarang kalau bromous acid HBrO2. Ini kalau di sini apa? Kan kalau sulfurous tadi. oh iya, sulfurous itu satunya kurang ya. Kan kalau asam sulfurik itu asam H2SO4. Sulfurous kurang satu. O-nya. Ya. Nah, sekarang kalau bromic acid, oh bromat ya tadi ada dari bromat. Wah, ini saya di search pakai Google aja. Tanya Google. Bromous HBrO2 ternyata memang maksudnya. Bromous acid itu HBrO2. Berarti yang tadi Pak sulfurous acid. Sulfurous benar. Kan kurangin dari sulfurik H2SO4. Nah, cuman saya yang HBrO3-nya itu jadi itu namanya apa mereka ya? Bromic acid. Nah, tadi kalau HBr itu mereka biasanya kan namanya bromik, kayak klorik kayak hidroklorik ya. Hydrochloric acid kan kalau mereka itu. Kalau HCl itu hydrochloric acid. HBr berarti hydrobromic acid. Ya, mungkin pakai itu ya. Hah?
Iya, maksudnya kalau HBr itu mereka nyebutnya apa bahasa Inggrisnya? HBr itu nama Inggrisnya apa gitu loh? Kalau gasnya hidrogen bromida, hidrogen bromide. Kalau asamnya bromide asid. Oke. Ada. HBr tadi bromide asid. Hidrobromik, memang hidrobromik. Mereka nyebutnya hidrobromik. Kalau HBr itu hidrobromik, kayak hidroklorik acid. Jadi kalau tadi apa? Bromic acid, Pak. Bromic acid bener HBRO3. Jadi kalau HBr saja malah harus ditambahin hidrobromik. Yang nggak jelas lah orang Inggris. Lithium hidrogen sulfat. Gimana rumusnya? LiH. Hidrogen sulfat itu ionnya bermuatan berapa? Nah, kalau ion sulfat itu 2 minus, kalau hidrogen sulfat min 1, karena ada H plusnya. Jadi tinggal LiHSO4 langsung. Hypoiodous acid itu apa? Ya, hypoiodid itu. HIO. Berarti kalau asam sulfat lithium kalau sulfat tadi berarti sulfat acid Sulfuric acid kalau bahasa Inggris. Mereka biasanya nyebutnya sulfuric acid. Bromic acid tadi apa? Bromic acid? HBr. Ya. Kalau HBr saja apa namanya? Hidrobromik. Orang Inggris malah ngambil susah-susah ya. Kita lebih sederhana. Oke, yang berikutnya itu hitungan. Jadi saya kasih kesempatan saudara untuk latihan ini. Ini pasti sederhana, ya, karena ini bagian awal. Jadi dengan cepat saudara bisa selesaikan nih sebelum kita selesai kuliah. Ya tadi itu kalau terbentuk endapan, kalau dia misalnya di awal larut dalam air, terus setelah reaksi dia tidak mengendap, masih larut lagi. Ya berarti dia enggak. Tapi kalau dia tadinya larut terus membentuk endapan, kan berarti berubah. Tadinya larut. Reaksi netonya itu kalau masih tadinya ion dilarutkan, setelah reaksi masih jadi ion dilarutkan, tidak meledak atau tidak berbentuk gas, berarti dia muncul di reaksi ionik jatuhnya. Kalau kanan kiri kan, di kiri dia larut, kanan masih tetap larut. Ya, kalau misalnya problem tadi 5 tadi kan? Problem 5 kan reaksinya sudah jelas. CuCl hanya kamu lihat ini 5A misalnya. Reaksinya kan CuCl aqueous. Reaksinya sendiri CuCl sudah dilakukan. Nanti setelah selesai reaksi, kalau coba kamu tukar pasangan dengan lawan reaksinya, ada dapatnya? Ya dari faktor tabel bangsa. Itu kan tukar pasangan dengan tadinya itu dengan Cl, terus sekarang dengan asetat kan, dengan karbonat kan, tukar pasangan dengan karbonat. Di karbonat tidak kan? Kalau enggak, ya berarti nanti reaksi ini. Ya, berpasangan mesti kalau terjadi reaksi. Gimana? Iya, itu artinya NH4-nya itu di awal NH4 dengan Cl, tapi ternyata setelah selesai reaksi NH4-nya masih masuk. Jadi kan nggak apa-apain ya.
Ayo, selanjutnya. Yang ini udah bener nih. Nomor 11. Kita lihat dalam 1 menit. Dalam 1 menit yang nomor 12 ini tadi yang banyak diskusi ya. Teman sudah diskusi yang A-nya masa, ditanya masa, yang A-nya itu ya masa MGCL, MGWH ya, yang terbentuk MGWH-nya itu mengendap. Hah? MGWH-nya mengendap nggak? Mengendap. Mengendap, ya sudah, MGWH-nya mengendap. Nah ini saya mungkin tadi salah, saya nganggapnya nerangin berbusa-busa di situ, saya pikir semua larut tadi. MGWH-nya mengendap ya, 0,3 gram, ya kan? Nah sekarang yang ditanya ion sisa yang masih dalam larutan, yang B-nya kan? Yang tadi saya jelasin berbusa-busa di situ, saya pikir semua melarut. Ternyata ada yang mengendap, ya memang sisa yang mengendap dihitung. Sisa yang masih tetap larut adalah gimana tadi? MgCl segini, yang masih larut. Terus MgOH-nya ini kan mengendap ya. Ini yang NaCl masih larut. Larut kan? Jadi total ion yang iya, karena the ions yang ditanya kan molar konsentrasi di ions, berarti semua ion yang masih larut. Dan tidak hanya senyawanya, ion. Ion itu berarti kalau MgCl 0,75 Mg-nya, Cl-nya berapa? 1,5. Terus ini sisa NaCl 10,5 betul sisanya? 10,5 berarti ada 2 ion kan? 21 mol, 21 milimol dan seterusnya gitu. Ya. Cuman masalah istilah. Tapi kalau di sini tadi cuma masalah mana yang larut, mana yang sisa mengendap. Mengendap dan mana yang sisa. Enggak, yang karena ada yang mengendap, yang mengendap dan dihitung. Yang mengendap jangan dihitung. Oke, sudah cek ya, yang sisanya itu sudah ada semua hampir. Situ rasanya sudah oke. Kita ketemu minggu depan. Sudah mau beralih ke tempat lain atau kita masih mau sekali lagi?